Yeah. Hey, what is up? Living off the edge like a barber lining up. Just another day and another dollar, bruh. I'm dialing in, just count it up. Another win. Ada sebuah fenomena yang hampir semua orang lakukan tapi jarang diakui secara terbuka. Ekonom menyebutnya conspicuous consumption, sosiolog menyebutnya social signaling. Di kehidupan sehari-hari kita menyebutnya, atau lebih tepatnya tidak menyebutnya, karena kita terlalu sibuk melakukannya. Ini adalah biaya ekonomi dari keeping up appearances, biaya untuk terlihat seperti seseorang yang hebat dari sudut pandang orang lain. Dan di kota-kota besar di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, biaya ini sudah mencapai level yang secara serius menghambat kemampuan kelas menengah untuk benar-benar membangun kekayaan. Hari ini saya tidak akan menghakimi, saya akan menghitung. Karena kalau kamu sudah tahu angkanya, angka yang sesungguhnya bukan perkiraan, keputusan yang kamu buat setelahnya akan sangat berbeda. Bagian 1, apa itu keeping up appearances dan kenapa kita semua melakukannya? Konsep ini sebenarnya bukan hal baru. Pada tahun 1899, seorang ekonom bernama Thorsten Veblen menulis tentang apa yang ia sebut conspicuous consumption, konsumsi yang sengaja dilakukan untuk dilihat oleh orang lain, bukan untuk nilai intrinsik barangnya. Lebih dari 120 tahun kemudian, fenomena ini tidak hilang, justru diperkuat oleh satu hal yang tidak pernah dibayangkan Veblen, media sosial. Instagram, TikTok, dan platform lainnya tidak hanya memungkinkan kita untuk pamer. Mereka secara aktif memberikan reward berupa likes, views, dan validasi sosial untuk setiap sinyal kekayaan atau gaya hidup yang kita tayangkan. Dan otak manusia merespon reward sosial itu sama seperti merespons reward nyata lainnya. Sama seperti merespons reward nyata lainnya dengan dopamin. Ini bukan kelemahan karakter, ini adalah mekanisme psikologis yang sangat manusiawi, yang sekarang dieksploitasi oleh sistem yang dirancang untuk membuat kamu terus konsumsi dan terus pamer. Di Indonesia, tekanan ini berlapis. Ada tekanan dari sosial media yang global, ada tekanan dari lingkungan kerja, kolega yang terlihat hidup di level tertentu, ada tekanan dari keluarga, ekspektasi yang tidak diucapkan tapi selalu dirasakan, dan ada tekanan dari kota itu sendiri, infrastruktur konsumsi yang ada di setiap sudut. Hasilnya, pengeluaran yang didorong oleh social cost bukan oleh kebutuhan nyata. Bagian 2, menghitung economic cost. Mari kita berhenti berbicara secara abstrak dan mulai menghitung. Saya akan buat profil seseorang yang sangat tipikal. Sebut saja dia representasi kelas menengah urban Indonesia. Penghasilan 8 juta per bulan, tinggal di kota besar, aktif di media sosial. Pengeluaran untuk keeping up appearances per bulan kategori per kategori. Pakaian dan fashion, rata-rata orang dengan profil ini menghabiskan 600.000 sampai 1,2 juta per bulan untuk pakaian dan aksesoris. Tapi kalau diperiksa lebih dalam, hanya sekitar 30% dari pembelian itu benar-benar menggantikan pakaian yang sudah tidak layak pakai. Sisanya adalah upgrade karena tren atau social pressure. Makan di luar, total pengeluaran makan di luar mungkin 2 juta per bulan, tapi berapa yang dipilih berdasarkan nilai gizi dan harga terbaik, versus berapa yang dipilih karena tempatnya photo worthy atau karena teman-teman pergi ke sana. Konservatif, mungkin 40% dari angka itu adalah appearance spending. Gadget dan teknologi. Rata-rata siklus pergantian HP di Indonesia sekarang kurang dari 2 tahun. Padahal secara fungsional, HP yang berumur 3 tahun masih sangat capable untuk hampir semua kebutuhan. Perbedaan itu antara siklus fungsional dan siklus sosial adalah appearance cost. Transportasi. Ojek online atau taksi online yang dipilih bukan karena tidak ada pilihan lain, tapi karena terlihat lebih efisien dan modern, atau kendaraan pribadi yang dipilih bukan karena paling ekonomis, tapi karena statusnya. Jika dijumlahkan secara konservatif, hanya mengambil porsi appearance dari setiap kategori, angkanya rata-rata antara 1,5 juta sampai 2,5 juta per bulan untuk profil tersebut. Itu 19-31% dari penghasilan 8 juta, hanya untuk terlihat. Bagian 3, opportunity cost. Apa yang sebenarnya kamu korbankan? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengubah perspektif. Opportunity cost adalah biaya dari pilihan yang tidak kamu ambil. Dalam konteks ini, apa yang bisa terjadi kalau 2 juta per bulan itu tidak dihabiskan untuk keeping up appearances? Skenario pertama, ditabung aja di rekening biasa tanpa bunga berarti.
2 juta per bulan selama 10 tahun, 240 juta rupiah. Skenario kedua, diinvestasikan di reksadana dengan rata-rata return 10% per tahun. 2 juta per bulan selama 10 tahun, sekitar 380 juta rupiah. Selama 20 tahun mendekati 1,4 miliar rupiah. Biarkan angka itu meresap sebentar. 1,4 miliar dari uang yang selama ini habis untuk sesuatu yang nilainya turun begitu sampai di rumah. Ini bukan tentang hidup pelit atau tidak menikmati hidup. Ini tentang memahami bahwa setiap pengeluaran appearance bukan hanya kehilangan uang hari ini, tapi kehilangan semua pertumbuhan yang bisa dihasilkan uang itu di masa depan. Para ekonom menyebut ini sebagai present bias, kecenderungan otak kita untuk memberikan bobot yang jauh lebih besar pada kepuasan sekarang dibandingkan manfaat di masa depan. Dan industri konsumsi sangat pandai mengeksploitasi bias ini. Bagian 4, social trap. Kenapa sangat sulit untuk berhenti? Kalau informasi ini sudah cukup untuk mengubah perilaku, masalahnya sudah selesai sejak lama. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Dan untuk menghormati kompleksitas masalah ini, kita perlu jujur tentang kenapa keeping up appearances sangat sulit untuk dihentikan. Pertama, ini adalah social contract yang tidak pernah dinegosiasikan secara eksplisit. Di lingkungan kerja tertentu, cara berpakaian dan gaya hidup bukan hanya soal preferensi personal, tapi sinyal profesionalisme dan kompetensi. Orang yang terlihat tidak sesuai level bisa menghadapi konsekuensi nyata di karir mereka. Ini adalah realita organizational behavior yang sudah banyak diteliti. Kedua, hedonic treadmill. Setiap kamu upgrade gaya hidup untuk memenuhi ekspektasi sosial, level baseline kamu naik. Yang tadinya merasa cukup dengan smartphone mid-range, sekarang merasa ketinggalan dengan flagship dari 2 generasi yang lalu. Standar terus bergerak ke atas, dan kamu harus terus berlari hanya untuk tetap di tempat yang sama. Ketiga, social comparison adalah mekanisme bawaan, bukan pilihan. Penelitian psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia secara otomatis membandingkan diri dengan orang-orang di sekitar mereka, terutama yang dianggap sebagai reference group. Di era media sosial, reference group kamu sekarang bukan lagi tetangga dan rekan kerja, tapi jutaan orang dari seluruh dunia yang menampilkan highlight reel kehidupan mereka. Mengetahui semua ini tidak otomatis membebaskan kamu dari dorongannya, tapi kesadaran adalah langkah pertama. Bagian 5, cara audit appearance spending kamu sendiri. Sekarang bagian yang actionable. Cara paling jujur untuk menghitung appearance spending kamu sendiri adalah dengan melakukan satu latihan sederhana yang saya sebut sebagai honest audit. Ambil mutasi rekening atau catatan pengeluaran bulan lalu untuk setiap pengeluaran yang tidak esensial, pakaian, makan di luar, hiburan, gadget, kendaraan. Tanya satu pertanyaan ini, kalau tidak ada orang yang tahu, saya melakukan ini atau memiliki ini, apakah saya masih akan membelinya? Ini adalah filter yang sangat sederhana tapi sangat mengungkap. Bukan pertanyaan apakah kamu menikmatinya, tapi apakah motivasinya murni dari keinginan kamu sendiri atau dari keinginan untuk divalidasi oleh orang lain. Pengeluaran yang jawabannya tidak, itu appearance spending kamu. Jumlahkan, kalikan 12, bandingkan dengan tujuan finansial jangka panjang kamu. Bagi banyak orang, latihan ini adalah momen yang cukup mengubah perspektif. Bukan karena angkanya mengejutkan, tapi karena untuk pertama kalinya mereka melihat berapa besar porsi penghasilan yang selama ini pergi, bukan ke kehidupan yang mereka inginkan, tapi ke versi diri yang ingin mereka tampilkan kepada orang lain. Bagian 6, reframing. Bukan soal pelit, tapi soal autentisitas. Saya ingin meluruskan sesuatu sebelum kita lanjut. Poin dari semua yang sudah kita bahas bukan karena penampilan tidak penting, atau bahwa menikmati makanan enak, pakaian bagus, atau gadget terbaru adalah kesalahan. Poinnya adalah tentang bagaimana motivasi pengeluaran itu berasal. Ada perbedaan yang sangat fundamental antara membeli sesuatu karena kamu genuinely menginginkannya dan akan menikmatinya versus membeli sesuatu karena tidak ingin dilihat sebagai orang yang tidak mampu membelinya. Yang pertama adalah pengeluaran yang align dengan nilai dan kesenangan kamu. Yang kedua adalah social tax. Pajak yang kamu bayar kepada standar eksternal yang tidak pernah kamu setujui secara sadar. Orang-orang yang sudah benar-benar financially free hampir selalu mendeskripsikan momen transformasi yang sama. Ketika mereka berhenti membeli untuk memenuhi ekspektasi orang lain dan mulai membeli hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka sendiri yang sesungguhnya. Ini bukan tentang menjadi pelit, ini tentang menjadi otentik dengan uang dan dengan diri sendiri. Dan paradoksnya, orang yang paling authentically comfortable dengan diri mereka sendiri justru adalah orang-orang yang paling tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun.
Bagian 7, langkah konkret dari kesadaran ke perubahan. Baik, cukup diagnosisnya. Sekarang apa yang bisa dilakukan? Langkah pertama, lakukan honest audit yang tadi saya jelaskan. 1 bulan aja, hitung berapa appearance spending kamu yang sesungguhnya. Langkah kedua, identifikasi 1 atau 2 kategori besar appearance spending kamu. Bukan semua sekaligus, cukup yang paling besar. Di sana biasanya ada 80% dari total appearance cost. Terapkan apa yang para peneliti sebut 24-hour rule untuk setiap pembelian non-esensial di atas nominal tertentu. Tunggu 24 jam sebelum membeli. Dalam 24 jam itu, tanyakan pertanyaan honest audit tadi. Kamu akan terkejut berapa banyak kebutuhan mendesak yang terasa jauh lebih opsional keesokan harinya. Keempat, tentukan satu tujuan finansial konkret yang akan kamu alihkan appearance spending itu ke sana. Bukan tabungan abstrak, tapi sesuatu yang nyata. Dana darurat 6 bulan, uang muka rumah, modal usaha kecil. Ketika ada tujuan konkret yang terasa lebih menarik dari validasi sosial, trade-off-nya menjadi jauh lebih mudah. Langkah kelima, dan ini mungkin yang paling sulit, kurangi secara gradual exposure ke konten yang memicu social comparison. Bukan berarti keluar dari semua media sosial, tapi audit siapa yang kamu follow, konten apa yang kamu konsumsi, dan apakah itu membuatmu merasa cukup atau selalu merasa kurang. Feed media sosial kamu adalah lingkungan psikologis yang kamu desain sendiri, dan lingkungan itu sangat mempengaruhi keputusan finansial kamu, jauh lebih dari kebanyakan orang sadari. Penutup, kita sudah bahas cukup banyak hari ini, dari conspicuous consumption sampai hedonic treadmill, dari honest audit sampai 24-hour rule. Tapi kalau ada satu hal yang saya harap kamu bawa pulang dari video ini, setiap rupiah yang kamu keluarkan adalah keputusan tentang apa yang kamu hargai. Dan ketika keputusan itu lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi orang lain daripada nilai kamu sendiri, kamu sedang membayar mahal untuk sesuatu yang tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Bukan penampilannya yang salah, bukan keinginan untuk diakui yang salah, itu sangat manusiawi. Yang worth dipertanyakan adalah standar siapa yang sedang kamu kejar, dan apakah standar itu benar-benar sesuatu yang kamu pilih, atau sesuatu yang dipilihkan untuk kamu oleh lingkungan, media sosial, dan industri yang punya kepentingan untuk membuatmu merasa tidak pernah cukup. Kalau pertanyaan ini membuat kamu berpikir, bagikan video ini ke seseorang yang mungkin butuh melihatnya. Di kolom komentar, saya penasaran kategori appearance spending mana yang paling besar buat kamu. Dan apakah setelah nonton ini, kamu mau coba honest audit? Subscribe untuk konten seperti ini setiap minggu. Minggu depan saya akan bahas kebiasaan spesifik yang tidak pernah diajarkan oleh sekolah manapun. Tapi yang paling membedakan orang yang berhasil membangun kekayaan dari yang tidak. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih sudah menonton.